Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Akhirnya apa? Ketika datang Nabi Isa alaihissalam, Sufa ini sembuh, Sufa sembuh. Tetapi alhasil apa? Hanya sedikit yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam juga. Mereka tidak percaya. Ya, nih Pak. Kemudian ada mujizat Nabi Isa. Ma ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Saya tahu apa yang kalian makan di rumah kalian. Apa yang kalian persiapkan untuk besok saya tahu. Ya, Nabi Isa tahu. Ini namanya gaib nisbi. Ada juga nanti gaib mutlak yang diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam. Bukan saja di rumah, yang akan kalian persiapkan untuk besok saya tahu, kata Nabi Isa alaihissalam. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena kata Imam Al-Qatadah, ilmu Allah itu tidak pernah salah. Ilmu Allah tidak pernah salah. Apapun yang keluar dari mulut Rasulullah tidak pernah salah, tidak pernah salah. Kenapa? Itu adalah wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah salah, Pak. Ya, tidak pernah salah. Maka kita bisa begitu juga. Kita minta kepada Allah, ya Allah, nepurno lo ni Allah lagi nepurno Nabi Adam, nepurno lo ni Allah lagi nepurno Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, nepurno cilo ni Allah. Paling enggak apa? Kita dibuka muka syafah saja paling enggak. Ya, muka syafah. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, hati-hati dengan prediksi orang beriman. Karena dia melihat sesuatu dengan hatinya. Maka hati orang beriman itu yang dalam tanda kutip itu sudah berisi rahmat Allah, hidayah Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir melihat sesuatu, bukan lagi katanya apa? Bukan lagi katanya. Ya, Nabi Khidir sudah diarahkan oleh Allah, ini anak ini akan menjadi ini akan begini, ini akan begini. Itu namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut. Ini makna bil bayinat. Ya, bayinat tadi. Kemudian Maryam, kita lihat Maryam itu ini dalam bahasa Ibrani, itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa ininya namanya Maryam itu khadim, artinya apa? Ya, wa Maryam ai khadim. Khadim itu pembantu. Berarti makna Maryam itu dalam bahasa Ibrani adalah pembantu. Pembantu apa? Pembantu rumah Allah, membantu ini, membantu itu, dalam tanda kutip ya, membantu orang-orang beriman. Kemudian ada juga mengatakan kenapa dikatakan Maryam? Maryam tidak pernah duduk dengan laki-laki. Dia selalu dengan perempuan. Maka dipanggil dengan Maryam. Ya. Ini Maryam itu bahasa Ibrani, bahasa mereka itu. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Ya, ini yang banyak kita ini. Coba dibaca lagi. Maria, kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apa itu Ruhul Kudus? Ada 3. Kita mengambil punya Imam Baitawi juga. Ruhul Kudus yang pertama maknanya Jibril. Jadi kata Imam Baitawi, fayahtamilu ma'nahu ila Jibril. Jadi maknanya yang pertama Jibril. Kenapa? Nabi Isa ketika lahir wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Saya perkuat Nabi Isa dengan jagaan dari malaikat Jibril. Ya, maka Nabi Isa terus dijaga oleh malaikat Jibril kemana saja beliau pergi. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka Jibril tugasnya menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus, saya perkuat Nabi Isa dalam berdakwah dengan dijaga oleh malaikat Jibril. Ini satu. Yang kedua, wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Saya jaga dia, saya namakan dia dengan Ruhul Qudus. Ruhul Qudus, Nabi Isa alaihissalam. Maka kalau disebutkan Ruhul Qudus, itulah Nabi Isa. Ada apa Ruhul Qudus? Ruh itu roh, kudus itu apa? Kudus itu suci. Kenapa roh suci? Di dalam surah Ali Imran, ibunya Hannah ketika anaknya mau melahirkan, itu Hannah mau melahirkan Maryam, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan anak saya dan keturunannya minasyaitonir rajim, ya, dari syaitan. Maksud anak keturunan siapa? Anak saya Maryam. Kalau Maryam punya anak lagi, jauhkanlah kedua orang ini dari sentuhan syaitan. Makanya dalam surah Ali Imran itu penafsir berkomentar di situ. Apa komentarnya? Ada 2 bayi di dunia ini. Ketika lahir ke dunia, tidak pernah disentuh oleh syaitan adalah Isa alaihissalam dan Maryam dan Isa.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Hannah berdoa kepada Allah, ya Allah jaga anak saya minasyaitanir rajim, diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Doanya saya kabulkan. Makanya seorang ibu ketika mau mengandung anak berdoa saja, apa saja doa untuk kebaikan seorang anak ibu. Mudah-mudahan seperti Hannah juga. Artinya apa? Dikabulkan doanya. Rupanya waktu lahir Maryam, lam yamsasu syaitan. Syaitan tidak pernah menyentuh Maryam. Makanya di dalam tafsir diungkapkan, kenapa bayi itu menangis? Kalau dalam kedokteran karena sudah tadi pusatnya diputuskan, kemudian dia nangis. Kalau nggak nangis pun giwi pumo, Pak, giwi pumo. Ya, tapi dalam kajian tafsir, kenapa menangis? Li'anna lamasuhu syaitan. Karena disentuh oleh syaitan. Untuk perkenalan, Pak. Ya, damaduri le, ya, Pak. Imaduri le, Pak. Jadi syaitan memperkenalkan diri, kamu akan hidup di dunia aku, kata syaitan, Pak. Kenapa? Saya akan menggodamu dan terus kita hidup sampai kamu mati, Pak. Jadi kesempatan bayi itu, kalau bayi diberikan waktu 10 tahun terus bersama syaitan. Berarti kalau 20 tahun selalu bersama syaitan. Makanya kita itu selalu dekat dengan syaitan, selalu syaitan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, ada orang tidak ada orang, ucapkanlah salam, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ucap salam, Pak. Ya. Dan Rasulullah menambahkan, kalau bisa tambahkanlah salawat. Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau ada baca alam qul wallahu a'lam, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Rasulullah bisa mengetahui hal gaib, bahkan gaib mutlak, akibat diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya di rumah kita itu setannya menggantung-gantung, Pak. Setan menggantung. Kita keluar rumah menggantung lagi, Pak. Karena hana urung, ya, apalagi rumah tidak pernah baca Quran. Apalagi rumah tidak pernah salat sunnah di situ, Pak. Tapi yang tunah Pak. Kan kalau salat sunnah kan lebih baik di rumah. Sebelum berangkat ke masjid salat sunnah dulu di rumah. Berangkat kemari, ya, Pak. Jadi artinya boleh di sini, boleh bukan tidak boleh. Kita salat sunnah wudu dulu di rumah. Tajuk wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Atau kita salat sunat tahajud atau witir di rumah, Pak. Nyo witir bidat, tahajud bidat, baca Quran bidat, teman tunah bidat, teputan, Pak. Maka rumahnya mau pakai tapi ini, Pak. Ya, Pak. Linto mau pakai ane itu menak kena ipo piring-piring ipo, Pak. Ya, UFO, Pak. Ipo le, Pak. Jadi ipo je hancur le rumah, Pak. Maka paling enggak satu-satunya kalau itu sudah tidak ada. Ketika kita masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, ya, Pak. Naurung atau hanaurung? Menyo naurung berarti jauh. Menyo hanaurung berarti hana jauh, Pak. Tapi naci yang hanaurung jauhnya deplung aja. Ya, menyo dekat itu hanaurung rumah kunci memang Pak Dron, Pak. Jauh, Pak. Waalaikumsalam. Kaji deplung juga dia. Tapi jarang, ya, Pak, jarang. Setan itu dia mendengar, ya. Dia mendengar. Apa kata setan? Dia menyikapi hadis Rasulullah tadi, Pak. Kalau ada seorang masuk ke rumahnya mengucapkan salam, dia bersalawat kepada Nabi, dia mengucapkan 3 qaul tadi, setan akan mengatakan laisa lana ahlun. Kita enggak cocok tinggal di sini. Nyo rumah urung aulia, urung karamah, ya. Urung apa keselamatan, keberkahan, ya tak weh, ya. Iwe setan, ya, Pak. Nanti dia balik lagi, dia katakan apa? Ente tak balik lah, Pak. Balik lah. Waktu tahu rumah tak salim lah, iwolong ni, Pak. Ya, mak dia pergi lagi dia. Makanya rumah itu tenang, dia tenang, Pak. Nyo tenang tak waktu setan-setan dekat kalian, Pak. Ya, menggantung-gantung setannya, Pak. Ya. Apalagi rumah yang kita tinggalkan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini Ruhul Kudus yang kedua. Jadi artinya Nabi Isa alaihissalam juga ketika lahir itu tidak disentuh oleh setan, Pak. Maka Nabi Isa tidak menangis, ya. Makanya yang lain itu kenapa dia menangis? Li'anna lamassu syaitan. Dia disentuh oleh syaitan, maka dia berteriak dan menangis. Sedangkan orang tuanya bangga, ni lu kalahir. Ane bunuh ikli, Pak, bukan disentuh oleh syaitan. Ketika anak ini dewasa, dia mau meninggal dunia, dia senang, Pak. Alhamdulillah. Tapi orang cik tak gemuk, Pak. Karena lu tak gemuk, Pak. Yang terbaliknya. Waktu lahir anak gemuk kerana disentuh oleh syaitan, tapi orang cik senang. Kalahir ni lu. Waktu mau meninggal dunia, anak ini senang, dia tersenyum, dia melihat apa-apa saja dia lihat. Ayah saya melihat ini, ayah saya melihat surga, ayah saya melihat macam-macam. Ya kagak mau, Pak. Ya Allah, ni lu kerana meninggal dunia, kayak kalau macam-macam ni, Pak. Jadi anaknya senang, ayahnya susah. Ya, Pak. Sekarang kita lanjut. Ruhul Kudus yang ketiga, yaitu di sini disebutkan sifatullah, ya, Pak. Sifat-sifat Allah yang terus menjaga Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana sifat-sifat Allah yang terus menjaga Nabi Isa? Nabi Isa rupanya selalu teringat kepada Allah.
Maka inilah kata kunci, Pak. Kalau ingin dijaga oleh Allah, teringatlah kepada Allah. Mana dalilnya? Di dalam tafsir Baitawi ada juga. Dalam tafsir Sawi, ketika Nabi Isa, ini pengakuan Maryam mengatakan, falamma khalaitu, ketika saya sendiri, takallama ma'i, dia ngomong dengan saya. Falamma ittama'tu ma'an nasi, ketika saya bergabung dengan manusia, dia bertasbih terus dalam perutku. Ya, Nabi Isa alaihissalam, dia bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Jabbar. Jadi makanya Allah mengatakan, kalau ingin mengenalku, kenalilah asmaku. Maka Allah mengatakan, falillahil asmaul husna. Saya banyak nama saya, kata Allah. Ya, Pak. Kalau ingin bermasalah, kalau ada masalah, panggil namaku saja, kata Allah. Panggil saja namaku, aku akan menjagamu, kata Allah. Maka ini begitu juga. Ruhul Qudus itu apa? Sifatullah. Jadi artinya apa? Asma Allah itu, karena Nabi Isa alaihissalam dekat sekali dengan Allah, maka Allah juga dekat dengan beliau. Kita kalau ingin dijaga oleh Allah, kita ingin dekat dengan Allah, ya, maka dekatilah sifatnya. Bagaimana sifat Allah? Al-Jabbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Basir, Al-Qabid, Al-Hakam, Al-Adil, Al-Muhaimin. Yang menyona masalah salah satu sifat saja kita panggil, Pak. Inilah yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Ketika bermasalah, selalu memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuat dia nama masalah, Pak Kadis nak tolong via, Pak Kadis yang telepon. Pak Camat nak tolong via, nyu masalah lu gawat dah masalahnya. Pak Gubernur nak tolong via, menyokan orang kabeh lu, Pak. Ya, Pak. Apa salahnya ambil wudu, kita salat 2 rakaat. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah nak tolong lu ni Allah. Ya rezeki ke butuh dah lu ya Allah. Kita panggil nama ya Razak, ya Razak dah. Ya Muhaimin. Ya Allah jagalah saya ya Allah. Lun ka diintimidasi lu orang lain ya Allah. Beta tu laki tu lu orang lain, laki tu lu Allah, Pak. Mereka juga mati seperti kita. Jangan katakan mereka, iblis saja enggak bisa macam-macam dengan kita kecuali dengan izin Allah. Malaikat enggak bisa macam-macam dengan kita kecuali dengan izin Allah. Nyona malaikat ku kita nyawa. Hana ujuk rezeki inde buat kalau engkau hendak, kata malaikat Mikail, Pak. Tak bisa Mikail macam-macam kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi, Pak. Ya, waktu hampir habis. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. Ya, sekarang kita ini dulu, kita yang kasih pendek dulu, Pak. Afakullama ja'akum rasulun, itu saja dulu coba. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul? Ya, itu saja dulu. Jadi Allah ingin menguatkan begini. Sebenarnya perle rasul, bela rasul, berhantar atau rasul, Pak. Apa enggak cukup satu rasul? Apa enggak cukup dengan Taurat saja? Makanya begitu kerasnya otak manusia itu, sehingga apa? Kalau nasuhu Ibrahim, lalai Pak. Gebetan dalam Taurat, lalai Pak. Na Injil, lalai Pak. Na Sabur, lalai Pak. Sehingga Quran pi lalai sih, Pak. Ya kakak betul Al-Quran sudah lengkap semuanya. Tapi mentang je katanya, alah, dah permun, baik permun. Baca dah permun. Mati ada orang meninggal dunia, Quran Pak, Quran. Mati ada orang meninggal, Quran Pak. Dia baca Yasin wal Quranil Hakim. Datanya kepun baca Yasin, Bu. Datanya Pak, kepun baca kenyananya. Nya jino tak baca kedol ada petenang rawa, Pak. Maka ketika kita baca Yasin untuk kita dulu, untuk tazkirah bagi kita akan mati seperti itu. Nya Pak. Kan berarti Yasin, kedol Yasin, nya uruhana hikmah nanya, Pak. Orang yang punya hikmah itu melihat segala perubahan-perubahan zaman untuk dirinya sendiri, Pak. Melihat orang meninggal untuk dirinya. Oh, maka kalau lu meninggal lagi nyawa pakipan. Maka ji baca Quran kita nyawa, Pak. Supaya apa? Supaya kita tazkirah mendengar sendiri mati ini. Ya, Yasin. Ini baca tapi Yasin ke urungnya, Pak. Nya nyuruhnya udah lai pegap. Pun baca-baca ke lu ka bereh lu, Pak. Dra ke bereh lu, Pak. Lu ka bereh lu kai terima oleh malaikat kamu demi alam nyoji. Ka bereh lu, dra ning bereh. Ya. Jadi jangan sampai meninggal kita cari Quran, ya, Pak. Jadi artinya sekarang terus kita cari baca Quran, paling enggak kita pahami maknanya, Pak. Oh, pahami maknanya. Quran pihana aja, kebetulan Taurat tidak. Makanya Allah katakan, afakullama ja'akum rasul. Artinya apa? Sebenarnya jika katsib, katsib, terus rasulnya katsib lah. Dia punya kitab sudah cukup lah, ya, Pak. Film Al-Quran kananya. La tahwa anfusukum istakbartum. Ya, coba dilanjut. Yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Ya, dia Rasul menurut keinginan mereka.
Mana ada Rasul menurut keinginan mereka? Rasul belagenyo hana. Rasul itu sama seperti manusia kita. Ada tidur, ada bangun, pergi bekerja dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ana basyarum mithlukum. Saya seperti kalian, saya juga tidur, saya menikah, saya punya keturunan, saya pergi bekerja, saya beribadah. Itu Rasul, Pak. Jadi mereka maunya Rasul itu dari malaikat. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kalaupun saya turunkan malaikat kepada mereka, tetap tidak beriman menyuruh hati kutoan, Pak. Ya, Pak. Sehebat apapun dia, kalau hati kuto, nyan hana boleh, banyak itu hati itu, Pak. Gedro hati, Pak. Maka kita jangan sampai menutup pintu hati kita dengan penyakit hati. Itu beda berkata Allah, ya Allah bukan nutup pintu hati lu. Gedro oleh Allah karena apa? Di dalamnya karena penyakit. Yang penggawa penyakit kita nyuci, Pak. Maka penyakit paling ini di hati ini adalah penyakit dengki, ku'eh ke kau, syirik. Kalau dengan Allah itu syirik, kalau dengan orang lain ku'eh, dengki, ya. Maka kalau syirik itu tidak ada cara lain, hilangkan dulu syirik itu. Kalau dengki itu juga datang minta maaf pada orang itu, dan jangan dengki lagi sama dia. Karena kalau hubungan interaksi sosial itu penyakit paling tinggi adalah dengki. Dengan penyakit dengki itu muncul yang lain, muncul yang lain. Jadi makanya tidak urung ke dengki sama orang lain, ya hana berharap, muncul yang lain, ria muncul, takabur muncul. Yang kalau sudah dengki, yang paling hebat kalun. Banina dron yang berapa? Yang diangkat sebagai pimpinan semaji lon kendron yang kamu lagi, Pak. Kadi puncaknya dengki, Pak. Imam Ghazali memberikan solusi. Kalau seorang ingin menghilangkan penyakit hati dengan masyarakat, hilangkan dengki saja, hilangkan. Kalau dengki dihilangkan, yang lain akan ikut sendiri, Pak. Maka takabur hanali, riya hanali, sum'ah hanali, ya, ikut sendiri dia. Tapi kalau kita menghilangkan salah satu saja takabur dan berada, lain nama tahu, Pak. Kenapa? Intinya itu ku'eh ke gop, ya. Pakai ban ku'eh ke gop. Lihat orang lain kamu tak du hati, Pak. Lihat kalian gop. Makanya lu merumpuk enggaknya. Bukan. Nyo kamu merumpuk nah saja lu dengar, Pak. Nya ka ku'eh ke gop, Pak. Lu hanya lu merumpuk enggaknya, bukannya merumpuk kamu tak du hati lu. Kalau kita ingin uji kita ini dengki enggak sama orang lain, coba kita datang ke rumah dia atau ketemu sama dia. Kalau kita ketemu sama dia hati ini tenang saja, berarti kita tidak dengki sama dia. Tapi ketika kita melihat seseorang hati kamu tak duh, yang berarti dia dengki, Pak. Bagaimana cara menghilangkan? Hilangkan dengki itu, hilangkan. Maka takabur, riya, sum'ah dan lain sebagainya akan ikut juga hilang bersama hilangnya penyakit hati tadi, Pak. Ya. Istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ya, coba dilanjutkan. Jadi menurut kehendak hati mereka saja. Setelah itu coba. Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan. Ya. Kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Ya, ini buktinya apa? Kalian milih-milih Rasul. Sebahagian ada yang kalian dustakan. Siapa itu? Nabi Musa kalian dustakan, tidak percaya. Nabi Isa kalian tidak dustakan, kalian tidak percaya, kata Allah SWT. Kita mengambil versi Baitawi, Pak. Jadi Baitawi mengatakan cukup dengan menyebutkan Nabi Musa, mereka juga membangkang kepada Nabi lain. Cukup dengan menyebutkan Nabi Isa, mereka membangkang kepada yang lain. Wa minhum wa fariqan taqtulun. Ada kelompok yang kalian bunuh. Siapa yang kalian bunuh? Nabi Yahya dan Zakaria, Pak. Anak ngeyah hipoh, Pak. Nabi Yahya itu kan dipotong lehernya, Pak. Dipotong lehernya oleh Yahudi. Nabi Zakaria itu badannya dipotong. Padahal Nabi Zakaria Bani Israel, Nabi Yahya Bani Israel, keturunan Bani Israel. Maknanya mereka Yahudi itu keturunannya sendiri dibunuh, apalagi orang lain. Maka biasa bagi mereka pembunuhan itu biasa, Pak. Medroy ipoh, Pak. Yang katanya kita apalagi mungkin pimpinan-pimpinannya sendiri akan dibunuh oleh mereka sendiri. Mereka tidak takut, ya. Artinya nabinya sendiri pernah dia bunuh, apalagi pimpinannya. Pimpinan hana mau maka ipoh, maka pimpinan takut kepada mereka. Nyonya macam-macam ipoh, lolo ipoh nih, ya, lolo ipoh. Maka dia harus menjalankan sesuai dengan keinginan mereka. Ya, maka Nabi Yahya kenapa dipotong leher? Karena waktu itu ada Bani Israel ingin menikah dengan keponakannya sendiri, Pak. Dalam ajaran Taurat tidak boleh menikah dengan adik atau apa namanya itu. Diharamkan oleh Nabi Yahya. Rupanya raja bengeh, Pak. Bani Israel bengeh. Cok Nabi Yahya kau aku, Pak. Potong leher dia. Saya ingin menikah dengan siapa yang saya inginkan. Tidak boleh mengharamkannya. Ayah kau aku, Pak. Ya, tidak menerima. Kemudian Nabi Zakaria begitu juga. Nabi Zakaria begitu juga. Kan dikejar-kejar oleh Bani Israel, karena ada sesuatu hal yang tidak masuk akal Bani Israel.
ajaran-ajarannya dan tidak mau. Padahal itu semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya masuk ke dalam pohon, ditarik oleh iblis jubahnya, sehingga iblis mengatakan, "Sudah saya bilang ke kalian, dia ini punya ilmu sihir, mengajarkan sihir macam-macam ke kalian. Dia sumber sihir dari iblis dan setan." Sekarang kalau nggak percaya, coba potong pohon ini, maka dia akan mati di pohon ini. Ketika itu datang pertolongan Allah. Allah mengatakan, "Wahai Zakaria, kamu mau nggak saya tolong?" Ya, apa kata Nabi Zakaria? "Tidak ya Allah, biarin mereka memotong saya. Sebagai bukti saya ingin merasai bagaimana susahnya berdakwah. Itulah risikonya ya Allah. Hana buku yang baik kau ini." Ya, maka jangan kita pikir begini, Nabi Zakaria hanya gedulung oleh Allah. Apalagi kita hanya gedulung, Pak. Tidak, bukan tidak ditolong. Allah sudah menolong Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengatakan tidak. Bahkan ya Allah, enggak apa-apa. Termasuk Nabi Yahya. Ketika ikut aku, bah ya Allah, enggak apa-apa. Saya kan cuma berdakwah sebentar saja. Cuma lihat Nabi yang lain. Ratusan tahun dia berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah. Saya baru 3 tahun berdakwah ya. Maka Nabi Isa kan 3 tahun berdakwah. Nabi Zakaria apa lagi? Hana buku baikoh sebagai bukti saya itu susahnya berdakwah. Ya, kata Nabi Yahya, kata Nabi Zakaria juga. Saya rasa cukup sekian. Nah, bubur. Ya. Enggak ada bubur, kita lanjut. Kina. Berarti insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kenapa Bani Israel begitu keras seperti itu? Ada apa sebenarnya? Nanti akan kita jawab nih Pak. Ya. Nanti termasuk juga kita nisbahkan ada sebagian orang keras juga. Kayak itu pun temayang wajib hanya temayang cik pekon. Nah, ini itulah nanti pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.